Hai pendengar setia Radio Gema Edukasi, jumpa lagi dengan saya Rahma dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi SMA. Dan selama 1 jam Rahma akan menemani kalian untuk membahas mata pelajaran kimia. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang hidrokarbon. Bagaimana pendengar edukasi, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Setelah yang berikut, kita akan kembali lagi untuk memulai bimbel kita. Jadi jangan kemana-mana setelah yang berikut. Bekas gincu di sudut bibir kiri, di depan cermin Sabtu pagi. Aku tak tahu ini punya siapa. Cukup jauh dari mabuk rasanya, pun ku tak bermimpi, entahlah ini pertanda apa. Sering malu karena sujud, hanya bila tertekan. Duhai pria yang mengaku-ngaku dewasa, konon kebal membeku, dididikan pun tak mampu. Ini dia si jago pemalu. Bila kau pikir aku sekuat itu, 247 aku bahagia. Oh, kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak pandangmu. Mustahil tak berjalan di depan cermin Sabtu pagi. Aku bicara dengan pantulanku. Bunga tidur bisa membawamu terkubur jauh dari sekedar akar, hantui pikiran. Kadang ku jatuh cinta, kadang naik sip hitam, kadang gelap malam, kadang semua tuli. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak padamu. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak padamu. Selama ku lihat engkau senang, yang lainnya ku simpan sendiri. Baik, itulah tadi alunan nada pembuka acara kita. Dan saat ini Rahma sudah ditemani oleh Bapak Musa Nur Rasid SPD. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Baik, selamat sore Pak Musa. Sore insan edukasi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semangat ya Pak? Semangat. Iya, baik. Kita langsung saja untuk membahas materi kita hari ini Pak. Kita tentang materi hidrokarbon. Silahkan Pak. Ya, baik. Pemirsa insan edukasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi hidrokarbon ya untuk tingkat SMA. Nah, apa sih sebenarnya hidrokarbon itu? Ya, nanti kita akan coba ini saya akan buat prolog pertama ya. Mungkin
pernah nggak Bu Rahma mendengar istilah buah dimatangkan secara paksa? Iya, Ya. pernah. Bahasanya dikarbitkan Karbit, katanya. Nah, kita akan coba. Jadi kalau proses pematangan buah pisang nih, yang biasanya itu dapat dipercepat dengan karbit. Nah, karbit yang diletakkan di bawah buah pisang dan ditutup rapat akan bereaksi dengan air yang menghasilkan gas asetilena atau etuna. Nah, gas inilah yang berfungsi mempercepat pematangan buah pisang. Gas asetilena atau etuna ini termasuk salah satu suku alkuna, di mana alkuna termasuk salah satu senyawa karbon atau senyawa hidrokarbon. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, hidrokarbon ini salah satunya adalah pengkarbitan untuk buah-buahan biar cepat matang gitu. Karena kalau nunggu buah matang Lama. mungkin 3 bulan, 4 bulan kan baru matang ya. Nanti proses kebutuhan ya di masyarakat itu nanti agak lama ya kan gitu. Tapi kalau dengan cara dikarbitkan seperti ini ya otomatis bisa berkelanjutan ya. Gitu. Nah, itu salah satunya. Tapi ya. Pak, ini berbahaya nggak sih Pak dalam pengkarbitan buah-buahan ini? Untuk sebenarnya dikonsumsi? sih kalau dibilang berbahaya itu tidak. Nah, hanya masalahnya proses percepatan pematangannya saja gitu. Jadi tidak Cuma, berpengaruh ya Pak ya? Ya, hanya kan kalau kita dengan cara dikarbitkan, dia biasanya tidak bertahan lama gitu loh istilahnya. Jadi harus langsung dikonsumsi, harus langsung dihabiskan pada saat itu. Gitu. Karena dia semakin lama disimpan, justru pematangannya lebih cepat. Gitu. Kalau lebih cepat tapi lama-lama nggak dikonsumsi, ya itu akan jadi busuk nantinya. Gitu. Makanya proses pengkarbitan ini adalah untuk siap jual ya, biar lebih cepat aja, gitu. Nah, secara umum nih, sebelum kita membahas hidrokarbon, ya, ada yang namanya senyawa karbon. Pada zaman dahulu, orang mengetahui bahwa hanya makhluk hiduplah yang dapat menghasilkan suatu senyawa. Bangsa Mesir kuno mengenal formalin sebagai pengawet. Formalin dihasilkan oleh semut. Bangsa Mesopotamia menggunakan zat pewarna yang diperoleh dari hewan moluska dan urea dari urin mamalia. Oleh karena berasal dari makhluk hidup, maka senyawa ini dikenal dengan senyawa organik. Nah, pada tahun 1827, Friedrich Wöhler ini, seorang ilmuwan dari Jerman, tanpa sengaja menemukan urea ketika membuat kristal amonium cyanat. Wöhler mereaksikan perakcyanat dengan amonium klorida untuk membuat amonium cyanat. Nah, senyawa amonium cyanat termasuk senyawa anorganik, sedangkan urea merupakan senyawa organik. Kristal amonium cyanat diperoleh melalui pemanasan menjadi urea. Nah, penemuan Wöhler ini secara tidak langsung mengubah pikiran orang-orang terdahulu bahwa senyawa organik hanya dapat dihasilkan dari makhluk hidup. Akan tetapi, Wöhler telah membuktikan bahwa senyawa organik, urea salah satunya, dapat dihasilkan dari senyawa anorganik, yaitu dari larutan amonium cyanat tadi. Gitu. Jadi memang secara umum bahwa senyawa organik itu adalah suatu senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Kalau senyawa anorganik itu yang bukan berasal dari makhluk hidup. Makanya di sini kita akan kelompokkan bahwa senyawa kimia ini ada senyawa anorganik, ada juga senyawa organik. Nah, senyawa organik inilah yang kita kenal dengan senyawa karbon. Nah, secara definisi bahwa senyawa organik atau senyawa karbon ini adalah suatu senyawa yang tersusun atom karbon, hidrogennya, oksigennya, ya, nitrogennya, fosfor dan lain-lain. Intinya adalah senyawa karbon ini adalah senyawa yang mengandung unsur atom karbonnya, gitu. Nah, spesifik dari senyawa karbon itu ada yang namanya senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini udah jelas
hidrokarbon. Mm-mm. Berarti senyawa ini tersusun dari hidrogen dan atom karbon. Karbon, ya. Maka dikenal dengan istilah senyawa hidrokarbon. Karbon, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih, sebagai contoh cara menguji keberadaan unsur karbon dan hidrogen. Mm-mm. Ya, Iya. misalkan sampel kita tambahkan tembaga oksida, ya, itu nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Iya. Ini secara ilmiah saja. Iya. Nah, gas yang terjadi baru dialirkan ke dalam larutan kapur. Maka larutan kapur ini akan berubah dari jernih menjadi keruh. Nah, dengan reaksi jernih menjadi keruh akibat dari karbonat itu tadi. Iya. Ya. Lalu H2O nih yang menempel pada bejana akan mengubah kertas kobal warna biru menjadi merah muda dengan reaksi H2O tambah COCl2 yang warnanya biru Iya. akan berubah jadi ion kompleks nih namanya, senyawa kompleks. COH2O 6 kali Cl2 yang berubah warna menjadi merah muda. Itu salah satu untuk menguji bahwa adanya unsur atom karbon dan atom hidrogen. Hidrogen, iya. Lalu bagaimana sih perbedaan senyawa organik sama senyawa anorganik? Iya. Nah, saya sampaikan di sini sedikit saja perbedaannya. Iya. Yang pertama adalah kalau senyawa organik kurang stabil. Iya. Kalau anorganik dia relatif stabil. Lalu yang kedua, organik ini rata-rata tidak larut dalam air. Oh. Tapi kalau anorganik larut dalam air. Iya. Lalu organik ini rata-rata ikatannya kovalen, sedangkan anorganik itu adalah ikatan ionik, Ionik, ya. ya. Dan senyawa organik, dalam senyawa organik kelarutannya biasanya larut. Kalau anorganik dia tidak larut. Ya. Nah, itu secara umum sekilas mengenai senyawa organik dan anorganik. Nah, sekarang kita akan masuk lebih spesifiknya. Senyawa hidrokarbon itu ada unsur atom karbonnya. Nah, di sini saya bahas sedikit. Dalam sistem periodik, nih, atom karbon ini punya nomor atomnya 6 dengan konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. 2, 4. Ya, maka dia punya elektron valensinya 4. Jadi dapat membentuk rantai karbon. Jadi nanti rantai karbonnya C, strip C, C dan seterusnya. Ya, di mana sifat khas dari atom C ini adalah mengikat, karena C itu elektron valensinya 4, maka dia punya tangan 4. Oh, gitu. Nah, tangan 4 itu nanti bisa mengikat hidrogen semua, atau bisa mengikat atom C yang lain juga. Iya. Gitu. Jadi tangan atom C ini harus 4, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. gitu. Oke, jadi harus pas ya, Pak, ya. Betul. Selanjutnya dalam skema rantai karbon, nah, rantai karbon ini ada yang berbentuk ikatan tunggal, ada juga yang berbentuk ikatan rangkap. Ikatan tunggal dikenal dengan istilah ikatan jenuh. Iya. Kalau ikatan rangkap dikenal dengan ikatan tak jenuh. Nah, rangkap ini juga ada rangkap 2, ada juga rangkap 3 gitu. Oke. Nah, rantai karbon ini ada yang terbuka, ada juga yang tertutup. Ya. Kalau yang terbuka ada rantai karbon lurus, jenuh, artinya atom C digabung semua jadi C, 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 C dan seterusnya. Ada juga rantai karbon tak jenuh yang bercabang, artinya dia ada cabangnya. Iya. Ya. Dan ada juga rantai karbon alisiklik. Jadi dia berbentuk, kalau atom C-nya ada 3, maka bentuknya segitiga. Kalau ada 4 berarti segi 4, ya kan, dan seterusnya. Iya. Lalu ada rantai karbon aromatik. Nah, rantai karbon aromatik ini dia selalu membentuk segi 6. Ya. Nah, sifat khas dari yang lainnya, rantai karbon aromatik ini adalah punya sifat khusus. Dia punya aroma. Makanya dikenal dengan aromatik. Gitu ya, Pak. Nah, dalam penyusunan rantai karbon ini juga ternyata atom karbon ini ada yang mengikat satu atom C lain dan selebihnya. Maka kita kenal ada
atom karbon namanya primer, ada yang sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi kalau atom karbon primer ini adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Karena atom C ini kan digabung-gabung ya. Iya. Nanti bisa kita kelompokkan, atom C yang primer itu adalah yang mengikat satu atom C lain. Kalau ya atom karbon sekunder, atom C yang mengikat dua atom C lain. Kalau tersier, 3 atom C lain. Kan kuartener 4 atom C lain. Tadi kan sesuai sifat khas dari atom karbon, atom C ini harus punya tangannya 4. Iya. Gitu. Iya. Contoh nih ya, mungkin kepada insan edukasi ya yang sedang menyimak ya, karena di sini saya tidak bisa menggambarkan ya secara visual gitu. Iya. Jadi saya sebutkan mungkin buat insan edukasi bisa menuliskan nama senyawanya ya. Nanti kita akan coba hitung ada berapa sih atom C primer, sekunder, tersier, kuartener dalam nama kimia ini ya. Nah, nama senyawanya adalah 3,3,6 trimetil oktana. 3,3,6 trimetil oktana. Nah, dalam senyawa karbon berikut itu ternyata setelah insan edukasi gambar, maka atom C primernya akan berjumlah 5. Jadi yang berbentuk C primernya itu ada 5. Kalau yang atom C sekundernya ada 4. Atom C tersiernya ada 1. Dan atom C kuartenernya ada 1. Gitu. Nanti silakan bisa digambarkan ya. Gitu. Oke. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana pembelajaran kita? Ya, semakin menarik bukan? Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua setelah yang berikut.
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, terima kasih masih setia bersama kami di acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk SMA ya. Untuk materi kita untuk SMA yaitu tentang hidrokarbon. Dan tadi Pak Musa telah menjelaskan mengenai contoh jenis atom karbon, dan kalian tadi sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Musa. Dan sekarang Pak Musa akan menerangkan tentang hidrokarbon yang selanjutnya. Tentang apa itu, Pak? Ya, kelanjutannya aja. Kelanjutannya, ya, tentang oke. rantai senyawa hidrokarbon. Ya, silakan Pak. Baik, insan edukasi ya. Tadi sudah sekilas mengenai sifat khas dari atom karbon dan jenis-jenis atom karbonnya. Nah, sekarang kita akan lebih ke spesifik ya dari senyawa karbon. Itu namanya adalah senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa yang hanya mengandung atom karbon dan atom hidrogen saja. Nah, hidrokarbon di sini ini ternyata kalau kita kelompokkan ada alifatik dan ada siklik. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas yang alifatik, di mana ada yang bersifat jenuh dan ada yang bersifat tidak jenuh. Nah, yang bersifat jenuh ini adalah kelompok alkana, sedangkan yang tidak jenuh adalah alkena dan alkuna. Kayak nama orang ya Pak ya? Iya. Ini harus hafal ini ya Pak ya, nama-nama ini. Ya, buat insan edukasi ini jelas memang harus kita hafalkan ya. Makanya kita sama-sama mencoba ya, biar selalu teringat nih mengenai hidrokarbon ini ya. Nah, kelompok yang pertama nih ada namanya alkana. Iya, alkana. Alkana, rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2, di mana N itu jumlah atom C-nya. Struktur rantai karbonnya adalah C strip C atau C tunggal, C strip C. Di jenis ikatannya adalah kovalen tunggal. Lalu yang kedua adalah kelompok alkena. Cn H2n itu rumus molekulnya. Nah, kalau kita buat rantai karbonnya ini C double C. Double strip ya. C double strip C. Dia dikelompokkan kovalen rangkap 2 gitu. Dan yang terakhir ini adalah alkuna. Rumus molekulnya Cn H2n minus 2 atau yang punya rangkap 3 atau C strip triple ya, triple strip C gitu. Jadi kelompok hidrokarbon ini dikelompokkannya ada alkena, alkena dan alkuna. Jadi membedakannya dilihat dari rumus molekulnya gitu. Rumus molekulnya itu satu. Terus yang kedua dari rantai karbonnya. Ada yang tunggal, ada yang rangkap 2, ada juga yang rangkap 3 gitu. Nah, dari hidrokarbon itu yang alkana, alkena dan alkuna, nah, basic konsepnya ini kita harus tahu tuh nama-nama jumlah atom C-nya, yang kalau jumlah 1 apa ya kan, 2 apa dan seterusnya. Jadi kalau jumlah atom C-nya 1 ya, ini saya kelompokkan untuk alkana saja dulu. Jumlah atom C-nya 1, ya namanya metana. Ya. Kalau 2 etana. 3 propana, butana, pentana ya, dan seterusnya. Misalkan gini. Untuk kelompok alkana, semua C1 namanya metana. Etana, propana. Kalau untuk kelompok alkena, nama akhiran ananya itu kita ganti jadi ena sesuai namanya. Kalau alkana kan ana ya. Kalau alkena ena. Jadi namanya untuk alkena metena, etena, propena, butena dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang untuk alkuna sama juga. Ya, untuk alkuna juga namanya harus akhirannya una. Metuna, etuna, propuna, butuna dan seterusnya gitu.
Baik, jadi itu. Tapi secara umum nama-nama ini kan angkat nama depannya sama semua. Iya, betul. Hanya akhirannya saja yang beda. berbeda, iya. Jadi saya sebutkan untuk diingat karena ini 10 jumlah atom C yang biasanya sering muncul. Jadi kita harus hafal nih. Iya, oke. Contohnya gini, untuk untuk alkana, maaf. Alkana, CH4 rumus molekulnya sesuai CnH2n+2 tadi ya. Itu namanya metana. metana, C2H6 etana. etana. C2H4 etena. Ya. C2H2 etuna. Etana. C3H8 propana. Iya. C3H6 propena. C3H4-nya propuna. Terus kalau C4 nih, C4H10-nya butana. Butana. Tapi kalau C4H8 namanya butena. Butena. Kalau C4H6-nya adalah butuna. Butuna. Agak mirip-mirip ya Pak Ya, ya? makanya itu tadi saya sampaikan, saya ulas sedikit nih. Jadi nama depannya sama semua. Nah, jadi untuk jumlah atom C-nya 1 itu pasti namanya meta. Meta, Kalau 2 eta. eta, Kalau 3 propa. Kalau 4 buta. buta, Kalau 5 penta. penta, Kalau 6 heksa. Kalau 7 heptana, hepta ya. hepta, Kalau 8 okta. 9 nona dan 10 deka. Itu harus hafal. Nah, itu harus hafal. Tidak boleh tidak Pak? Tidak boleh tidak. Oh, nah itu Karena- adalah PR-nya ya. Ya, PR insan edukasi ini yang harus dihafal. Dihafal. Tinggal nanti kalau kelompok alkana akhirannya ana ya. Kalau kelompok alkena akhirannya ena. Ena. Kalau kelompok alkuna akhirannya una. Una. Oke. Gitu. Ya, itu adalah rumus untuk menghafalnya ya Pak ya. Betul ya. Lalu selanjutnya di samping alkana, alkena dan alkuna ini ada gugus alkil nih. Gugus alkil. Di mana gugus alkil ini merupakan gugus alkana yang telah melepaskan satu atom H. Jadi kalau ada rantai C ya, nah ada cabang nih. Nah, biasanya cabang itulah yang dinamakan gugus alkil gitu. Gugus alkil. Ya. Nah, kalau tadi alkana akhirannya ana, alkena akhirannya ena. Nah, kalau untuk gugus alkil ini akhirannya il. Il. Jadi kalau dia C1 rumus molekulnya ini kan menggunakan CnH2n+1 untuk alkil nih. Jadi kalau C-nya 1 itu kan bentuknya CH3. Iya. Namanya metil, ya Metil, kan? iya. Kalau C-nya 2 berarti bentuknya C2H5. Jadi etil. Etil. Ya. Lalu C3H7 propil. Gitu. Dan seterusnya. Iya. Jadi namanya ada lagi di samping ada 3 kelompok alkana, alkena, alkuna, ada cabang yang namanya alkil. Alkil. Dan ini juga harus dihafalkan ya Pak ya? Ya, nanti biasanya mengikuti dengan latihan ya. Iya. Biar apa namanya? Biar semua lebih memahami ya memahami betul perbedaannya. Iya. gitu. Nah, selanjutnya mungkin di sini harus menggunakan visual juga ya. Iya. Jadi insan edukasi mencoba ya, istilahnya menuliskan Iya. gitu bagaimana rumus ya yang tadi saya sebutkan mulai dari rumus molekul alkana, alkena, alkuna dan alkil itu tadi Alkil, iya. gitu. Jadi ini sedikit saja. Dalam hal tata nama alkana saja ya, saya ambil alkana saja. Yang pertama itu adalah rantai karbon terpanjang sebagai rantai karbon utama. Jadi atom C ini kan kadang-kadang rantainya panjang Panjang, nih. iya. Nah, rantai yang dijadikan sebagai rantai karbon utama itu adalah harus kita cari mana yang paling panjang. Gitu. Nah, setelah mana yang paling panjang, yang tidak ikut garis utama Iya. itu dinamakan cabang. Iya. Nah, cabang itu harus dekat ke rantai utama ya. Harus dekat ke ujung. Artinya ke nomor atom yang sekecil mungkin. Gitu loh. Untuk menentukan nomor satunya di rantai utama ini kan ada pangkal, ada ekor ya Iya, kan iya. istilahnya. Nah, pangkalnya itu adalah nomor 1. Iya. Nah, kepala yang nomor 1 tadi harus dekat dengan cabang. Oke. Gitu. Ya.
Jika cabangnya itu lebih dari satu, maka kita diberi awalan. Kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, ya. tetra. Kalau 5 penta dan seterusnya. Ini agak berbeda tapi dengan tadi. Ini di, tri, tetra dan penta. Nah, jika prioritas penulisan cabangnya itu lebih dari satu, nama cabangnya, maka harus kita susun secara alfabet. Oh, Ya, sesuai etil dengan metil. Nah, ini duluan etil karena huruf pertamanya huruf adalah pertama, E. Ya. Metil dengan propil. Nah, huruf yang paling Paling alfabet depan adalah paling depan M. adalah M. Iya. Metil. Metil. Gitu. Contoh tata namanya nih. Misalkan insan edukasi, bagaimana cara nama dari C6H10? Otomatis nih kita buat rantainya kan? Iya. C6H10. Nah, kalau kita kelompokkan C6H10 ini masuk kelompok alkana, alkena atau alkuna. Maka kita coba C6H10 berarti dia menggunakan rumus CnH2n minus 2. Ya, C6H10. Gitu. CnH2n minus 2. Kalau rumus molekulnya CnH2n minus 2, ya, ini berarti kalau C-nya 6, jadi N-nya kita ganti 6, H-nya 2 kali 6, 12, kurangi 2 kan C6H10. Iya. Berarti ini kelompok alkuna. Alkuna. Nah, karena C-nya 6, C6 itu nama awalannya heksa. Berhubung dia kelompok alkuna, namanya jadi heksuna. Gitu. Heksuna. Selanjutnya nih ada C7H14. Oke, kita akan coba ini insan edukasi. C7H14 ini kelompok apa sih? Iya. Ya. C7 berarti Cn, ya. H2n 2 kali 7 14. Oh, berarti ini rumus molekulnya CnH2n. Iya. Nah, kalau CnH2n ini kelompok alkena. Alkena. Jadi akhirannya ena nih nanti. Lalu nama C-nya C7 nih. Kalau C7 namanya adalah hepta. Karena dia alkena, namanya jadi heptena. Iya. Heptena. Lalu selanjutnya ada rumus molekul C8H18. Yuk kita masukkan ke rumus molekul. Dia kelompok dari CnH2n. N-nya 8 kan? Iya. CnH2n berarti 2 kali 8, 16. Masih kurang 2, berarti plus 2. Maka rumus molekulnya CnH2n plus 2. Ini rumus kelompok alkana. Berarti namanya akhirannya ana. Karena C8 namanya okta. Jadi oktana. Itu namanya. Jadi dari rumus hidrokarbon kita bisa menentukan kelompok ya sesuai dengan rumus molekul. Lalu kita bisa menyebutkan apakah kelompok alkana, alkena dan alkuna. Dan jangan lupa tadi ya Bu Rahma, nama-nama alkana mulai dari C-nya 1 sampai dengan 10 itu yang harus diingat, dihafal gitu. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, tadi banyak sekali yang sudah diberikan oleh Pak Musa dan mudah-mudahan kalian mengingatnya atau kalian dapat membaca kembali setelah pembelajaran yang tadi kita sampaikan. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua setelah yang satu ini. Cinta bersamamu, jalani hidup
got for you. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung Bandar Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, masih bersama dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk materi SMA hidrokarbon. Dan saat ini kita hampir 1 jam kebersamaan kita dan Pak Musa untuk memberikan kesimpulan dari materi kita tentang hidrokarbon ini. Silakan Pak. Baik, insan edukasi ya, saya simpulkan mengenai materi hidrokarbon. Jadi dalam senyawa karbon ini adalah ada senyawa organik ya. Nah, senyawa karbon atau senyawa organik ini ada senyawa yang lebih spesifik, itu namanya adalah senyawa hidrokarbon. Yeah. Hidrokarbon ini adalah senyawa yang mengandung atom karbon dan hidrogen saja. Lalu senyawa hidrokarbon ini termasuk senyawa karbon alipatik ya, di mana alipatik ini ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh. Nah, yang alipatik jenuh ini kelompok alkana, sedangkan yang tak jenuh ini adalah kelompok alkena dan alkuna. Dan jangan lupa rumus molekulnya untuk membedakan harus kita hafal. Seperti alkana ini punya rumus molekulnya CnH2n plus 2, alkena ini CnH2n, dan alkuna ini adalah CnH2n minus 2. Di samping rumus molekul tersebut, ya, insan edukasi juga harus menghafal deret homolog hidrokarbon. Kalau C1, jadi kita menghafalkannya biasanya secara berurutan ya. Mulai dari 1 sampai 10 biar gampang untuk alkana dulu aja. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan yang ke-10 adalah dekana. Gitu. Jadi nama-nama itu harus kita hafalkan. Karena nanti di kelompok alkana, alkena, dan alkuna dalam hal pemberian nama hanya diganti akhirannya saja. Jadi kalau alkana akhirannya ana, alkena akhirannya ena, dan alkuna itu adalah akhirannya una. Gitu. Nah, sebagai contoh untuk mengingat kembali materi yang sudah saya sampaikan, coba insan edukasi, kalau kelompok mana sih? Kalau rumus molekul ini saya punya senyawa C3H6. C3H6 ya. C3H6 ini adalah kita masukkan ke dalam rumus molekulnya. C3H6 berarti CnH2n. Ternyata itu adalah kelompok dari alkena. Karena C-nya berjumlah 3, namanya adalah propa. Lalu C3H6 ini kelompok alkena, maka namanya harus akhirannya ena. Jadi propena. Propena. Gitu. Ya. Itu kesimpulannya. Lain kali kita kesempatan yang akan datang, kita akan lebih rinci lagi ya mengembangkan hidrokarbon ini mulai dari tata nama alkana, alkena, dan alkuna gitu. Terima kasih kepada Bu Rahma yang sudah memberikan kesempatannya untuk mengupas ya tentang materi hidrokarbon di SMA ini. Baik, terima kasih Pak Musa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di studio dalam acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk mata pelajaran fisika mengenai hidrokarbon. Dan kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, acara bimbingan belajar kita untuk hari ini bersama Pak Musa Nur Rasid SPD. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Sudah saatnya saya Rahma pamit undur diri dari acara bimbel ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Besok kita akan jumpa lagi di waktu dan acara yang sama, namun dengan materi yang berbeda.
Akhirnya segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kalian dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan tetap semangat, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.